Tapi kalau anaknya pendiam terus, tapi kalau anaknya pendiam terus, itu kita harus curiga nih. Ada apa ini? Ada apa ini anak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Sahabat BBGP Jabar, BBGP Jabar hadir dalam acara Sudut Pandang, yaitu acara podcast di mana kami akan membahas topik-topik yang sedang in, yang sedang hot, baik itu di masyarakat maupun dalam dunia pendidikan tentunya. Baik, sahabat BBGP Jabar kembali hadir bersama kami dalam episode pertama podcast dari BBGP Jabar Sudut Pandang, di mana kami nanti akan menghadirkan narasumber yang berkaitan dengan topik yang akan kami bahas sore ini. Apa Bu Yuli? Stop kekerasan sekarang juga. Hai, apa kabar Bu Dia? Baik Bu Yuli, baik. Senang sekali. Kali ini kita akan mengajak diskusi ya para narasumber kita nanti yang akan kita hadirkan. Kita akan bicara tentang bullying yang mungkin akhir-akhir ini marak sekali di mass media. Bagaimana kasus perundungan di kalangan anak sekolah itu sudah menjadi perhatian dan menjadi hal yang sangat serius untuk diperhatikan. Tuh. Jadi narasumber kita nanti akan kita mintakan sudut pandangnya, bagaimana perundungan terjadi di sekolah-sekolah seperti apa dan peran-peran kita yang ada di dunia pendidikan bisa berperan seperti apa ya Bu ya? Oke, para guru tenaga kependidikan stay tune ya, karena ini menjadi sangat penting di mana anak-anak kita tentunya ingin tumbuh baik secara sehat, secara fisik maupun secara mental. Karena itu tunggu nanti hasil diskusi kita ya bersama dengan para narasumber kita. Baik. Oke, sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu narasumber kita ya. Hari ini telah hadir Bapak Insinyur Hendarman MSc PhD. Wah. Ya, beliau lulusan sarjana S1-nya dari Institut Pertanian Bogor, kemudian master beliau dari University of Wisconsin Madison USA, dan juga doktoral dari University of Technology dari Perth, Western Australia. Nah, beliau ini adalah salah satu pejabat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jabatan beliau itu sebelumnya mulai dari direktur kelembagaan di Direktorat Pendidikan Tinggi, kemudian juga Kepala Pusat Penelitian Kebijakan ya dan Inovasi Pendidikan, dan sekretaris di Balitbank ya, di Balitbank, kemudian juga Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan atau lebih dikenal PASKA, dan terakhir beliau Kepala Pusat Penguatan Karakter di Kementerian Pendidikan. Gitu ya. Tepat sekali ya, kalau bicara tentang karakter, ada kaitannya nanti bagaimana? Tentu saja, karena perundungan adalah masalah dari karakter yang ingin dibentuk untuk menjadi yang katanya kita akan menjadi golden emas ya. Jadi siswa yang golden ya, Indonesia emas. Oke. Baik, kalau begitu mungkin kita akan hadirkan. Baik, kalau begitu. Baik, kita hadirkan narasumber kita Bapak Insinyur Hendarman MSc PhD. Sahabat BBGP Jabar, telah hadir bersama kami narasumber yang akan membantu kami untuk menjelaskan tentang apa itu kekerasan dan bagaimana peran satuan pendidikan dalam pencegahan dan penanganan dari kekerasan di satuan pendidikan. Baik Bapak, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di sini. Baik Mbak Dia. Mbak Dia gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Jadi kita sekarang akan berbincang tentang kekerasan ya Pak ya. Baik, ya. Nah kalau misalnya ngomong-ngomong tentang kekerasan ini, kayaknya ya Pak ya,
nggak semua orang aware ya, atau mungkin nggak tahu batasan dari kekerasan itu apa. Bisa mungkin nanti Bapak jelaskan dari sudut pandang Bapak berdasarkan peraturan dan kebijakan seperti apa, karena mungkin nanti juga kami akan menyampaikan beberapa fakta atau pendapat dari masyarakat atau dari satuan pendidikan yang melihat atau memiliki sudut pandangnya sendiri. Gimana Bu Yuli? Iya, jadi kebanyakan itu yang kita tahu bahwa masyarakat kita itu belum bisa membedakan mana itu kekerasan dan mana itu mungkin kategori bercanda atau mungkin kategori pengajaran gitu ya, karena memang kita tumbuh dan besar di masyarakat yang terus terang memang diversity-nya banyak sekali Pak gitu. Nah mungkin bagi sebagian orang itu mengatakan bahwa itu hanya bercanda gitu kan, atau mungkin sebagian orang mengatakan bahwa ya memang dia harus diberikan hukuman seperti itu, misalnya seperti itu. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya batasan, definisi dan batasan gitu ya, kekerasan yang masuk dalam kategori kekerasan itu sebenarnya seperti apa gitu. Iya Mbak Yuli, Mbak Dia, ini memang menarik ya. Karena kalau kita perhatikan bisa saja penafsiran itu beda ya. Mungkin bagi Mbak Yuli yang dari Jawa gitu ya, atau saya mungkin ada kombinasi dari Sumatera dan Bali, melihatnya itu biasa-biasa saja. Tapi jelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 46 tahun 2023 ini termasuk baru ya. Dan ini merupakan perubahan atau revisi dari Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Di mana ini juga untuk menyesuaikan berbagai situasi karena kekerasan itu banyak macamnya. Yaitu ada 7 kekerasan, tapi yang penting itu kita harus tahu dulu nih, kekerasan apa yang didefinisikan atau tercantum dalam Permendikbud. Apa tuh Pak? Nah, ini ada sebenarnya di pasal 1 ayat 3 ya. Jadi kekerasan itu setiap perbuatan ya, perbuatan, tingkah laku, tindakan dan atau keputusan terhadap seseorang ya yang bisa mengakibatkan sesuatu kepada yang lain, misalnya ini rasa sakit ya, sakit tuh fisik atau psikis ya Pak ya? Psikis atau fisik, terus luka atau kematian bahkan, kemudian penderitaan seksual reproduksi berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan atau seluruh anggota tubuh secara fisik, ini kan dampaknya ya dari kekerasan. Lalu kemudian secara intelektual atau mental, misalnya anak-anak pintar atau anak bodoh itu ya. Saya tidak mengatakan bodoh, tapi rebelling ya Pak ya? Iya, jadi dia mungkin merasa akhirnya dia hilang kepercayaannya itu, dan kemudian hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan akibat dari pekerjaan yang dilakukan itu, tindakan yang dilakukan, sehingga dia kemudian juga merasakan kalau saya belajar saya juga nggak aman gitu ya. Kemudian kalau saya melakukan pekerjaan itu nggak optimal, dan kemudian kekerasan itu bisa berakibat hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia. Ini kita sering lupa karena kita anggap ya itu tadi Mbak Yuli sampaikan. Ya, nggak semua aware kalau itu masuk kategori kekerasan ya Pak ya? Enggak itu. Ini jadi banyak sekali, dan juga ketakutan. Rasa ketakutan itu sebenarnya akibat dari kekerasan yang orang tidak tahu. Mungkin Bapak Ibu guru juga ya, atau orang tua nggak tahu tuh kalau anaknya itu timbul rasa ketakutan akibat di sekolahnya ada pergaulan dengan teman-teman. Apalagi komunikasinya kalau nggak lancar ya Pak ya, nggak sampai itu. Berarti batas ambang dari tadi ya, ketidaknyamanan, kesakitan itu menggunakan batas ambang victim ya, jadi korban gitu ya, korban ya Pak ya? Apa yang dirasakan oleh korban. Nah berarti kan ini berbeda-beda ya tentunya ya, setiap orang, dan bagaimana guru atau atau kepala sekolah atau mungkin guru BK yang ada di sekolah itu bisa memahami bahwa itu sudah melebihi batas ambang dari seorang siswa. Nah ini tentunya hal yang menarik ya untuk diketahui bagaimana supaya mereka bisa paham untuk itu gitu. Iya, memang ini penting ya bagi seorang guru ya. Jadi mau nggak mau guru itu juga menurut saya dia harus cukup dekat ya dengan anak-anaknya ya. Membangun hubungan ya Pak ya? Iya,
komunikasi itu penting gitu ya. Ya. Kita juga tahu semua lah tugas guru itu tidak mudah dan sangat banyak. Sangat banyak. Kemudian mereka juga karena tanggung jawab moral. Ini karena pilihan juga sebagai seorang guru ya. Dan itu pasti ada passionnya. Dia juga kita lah misalnya jadi guru ya. Guru itu kan hampir sama dengan orang tua. Ya. Ya. Jadi kita ingin anak kita itu lebih baik ya. Kemudian menjadi anak yang baik, dan mau nggak mau kita juga harus memberikan energi kita, perhatian kita kepada anak-anak. Dan kemudian kita sebagai guru juga ini mohon maaf juga Bapak Ibu guru ya, mungkin mendengarkan itu penting itu. Dan curhat-curhat itu sebenarnya awal dari masuknya kita diterima sebagai seorang guru, dan juga tidak dianggap sebagai seorang guru saja, bahkan sebagai temannya. Ya, temannya bercerita, temannya berarti curhat. Guru itu harus berperan juga sebagai teman, sebagai orang yang bisa dipercaya ya Pak ya? Iya betul. Karena berarti harus punya kemampuan nanti membangun hubungan, membangun kepercayaan kepada siswa ya Pak ya? Iya, ini yang saya rasa guru-guru kita bagus kok ya. Saya terus terang melihatnya mungkin berbeda lah waktu zaman kita dulu ya. Komunikasinya lain ya Pak ya? Zaman kita dulu sama guru one way ya? gitu ya. Kita dulu one way. Ini tantangan juga bagi guru-guru ya, kalau kita hanya mau seperti gaya dulu ya, kita one way. Sekarang kita ya dengarkan, kemudian sebagai seorang guru dan orang tua itu ada hal-hal ya yang saya anggap itu penting, dengarkan gitu ya. Yang penting mendengarkan, terus berikan dia jawaban yang mungkin tidak semuanya memuaskan. Dan juga tadi disampaikan oleh Mbak Yuli, antar satu anak dengan anak yang lain, Ibu Bapak guru di kurikulum Merdeka juga kan diferensiasi betul. Nah ini sama Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru hanya memikirkan anak tertentu itu nggak bisa ya. Jadi memang kurikulum Merdeka itu terkait dengan diferensiasi, dan ini juga berlaku ketika dalam hal kekerasan itu. Ya, jadi sekarang kita kan bisa melihat bahwa kekerasan itu terfokus ketika seorang anak di sekolahnya dia merasa terganggu dan terusik gitu ya. Nah, ketika guru membangun komunikasi tersebut, tetapi pada saat kejadian itu terjadi, yang terjadi kepada si anak kan biasanya nih korban itu menjadi menyendiri, sulit berkomunikasi ya, semakin tertutup gitu ya. Ujung-ujungnya prestasi dan motivasi belajar hilang ya Pak ya? Ya, bahkan seperti itu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini gitu ya, ini kemampuan guru menjadi harus lebih ya Pak ya. Kira-kira untuk menangani ini udah bukan mencegah ya, menangani gitu ya. Nah, menangani ini apa yang harus dilakukan untuk guru supaya dia bisa expand kemampuannya dia untuk itu gitu. Iya, kita juga kalau diperhatikan di sekolah ya, ini kan guru dan masing-masing ada tanggung jawabnya. Kemudian ada juga yang guru BK salah satunya ya. Tapi saya berharap mungkin kita semua sepakat jangan sampai semua itu menjadi beban dari guru BK ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu tanggung jawab semua ya Pak ya? Tanggung jawab semua. Dan ini memang kata-kata tadi di awal dari Mbak Dia itu awareness, kesadaran ya. Ibu Bapak guru ya, mungkin inilah Bapak Ibu guru ya, saya juga selalu mengatakan guru saya itu berjasa kepada saya, dan kita juga tidak ingin ya kalau kita itu dilupakan gitu ya. Jadi ada titik-titik yang menurut saya Bapak Ibu guru itu berikan perhatian gitu ya. Perhatian Bapak Ibu guru nggak usah juga harus full gitu ya 100%. Tapi paling tidak berikan perhatian, menyapa itu anak-anak itu. Kalau misalnya melihat tadi Mbak Yuli katakan ya, anaknya pendiam, senyum, sapa ya, itu bagus. Tapi kalau anaknya pendiam terus, itu kita harus curiga nih. Ada apa ini? Ada apa ini anak ini? Ya, karena kadang-kadang yang diam terus itu dia menyimpan bebannya besar. Nah, inilah yang mau nggak mau kita sebagai guru mencoba untuk menyapanya itu tadi. Nah, misalnya ya, nah gimana kabar di rumah gitu ya. Kemudian
kok ibu lihat kamu sekarang berubah, kamu dulu begitu senangnya dan ibu senang sekali ketika kamu banyak bertanya, tapi sekarang belakangan ini ibu lihat ada perhatian ya Pak ya? Iya, jadi ke perhatian siswa gitu. itu. Ya. Atau mungkin juga biasa dengan apa istilahnya di sekolah itu kelas guru-guru ada cek feeling ya Pak ya? Cek perasaan hari ini misalnya. Misalnya ada yang kelihatan kurang senang, kurang bahagia, atau ada yang sedih, terlihat murung, mungkin ada gejala-gejala atau indikasi ke arah sana ya Pak ya? Betul. Iya. Oke. Dan kalau dilihat di kebijakan Permendikbud yang nomor 46 yang tadi Bapak sampaikan, kalau nggak salah akan dibentuk tim ya Pak ya? Iya, betul. Bisa Bapak jelaskan itu maksudnya untuk apa dalam penanganan dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan ini? Iya Mbak Dia, ini juga penting ya. Jadi tim-tim itu, tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan itu kan ada di satuan pendidikan. Kemudian kalau Satgas itu ada di tingkat dinas ya. Jadi ini ada dua yang berbeda, tapi intinya semua itu memang harus bekerja sama. Tadi disampaikan oleh Mbak Yuli, itu memang sudah ada aturannya ya. Jadi kalau tim TPPK itu paling tidak dia ada, selain dari kepala sekolah ada juga guru yang lain, lalu ada dari perwakilan orang tua atau komite. Jadi nggak mesti kalau dulu guru BK ajar terus siapa ya, atau wali kelasnya saja. Sekarang harus menjadi tanggung jawab semua, makanya setiap satuan pendidikan harus membentuk tim penanggulangan dan pencegahan dan penanggulangan kekerasan ini ya Pak ya. Betul. Itu memang ada diaturnya ya. Dan itu kan udah diberikan juga waktunya, kerangka waktu 6 sampai 12 bulan setelah keluarnya aturan tersebut. Dari jenjang PAUD sampai jenjang pendidikan Iya. menengah ya Pak ya. Yang agak berbeda sedikit kan di PAUD ya. Karena di PAUD itu kan kita tahu juga. Ya, komunitas gurunya terbatas. Oke. Nah, ini yang mungkin beda. Dan saya mungkin Mbak Yuli, Mbak Dia juga sepakat ya. Kita jangan hanya punya TPK gitu ya. Kita udah bentuk nih. Terus kami berharap juga nanti ini bergerak gitu. Menjadi sebuah gerakan gitu ya. Dan jangan juga dilihat TPPK ini menjadi suatu beban baru ya. Tapi kita semua ujung-ujungnya tadi Mbak Yuli sama Mbak Dia sampaikan, itu kita ingin adanya sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif gitu ya. Itu yang penting sih menurut saya. Iya, belajar dari TPPK itu tadi ya Pak ya. Kadang nih di lapangan gitu, di sekolah, itu sekolah sudah membentuk tim sesuai yang dibentuk sesuai dengan peraturan gitu ya, dengan arahan, dan mungkin pedomannya juga udah ada gitu ya. Petunjuk teknisnya sudah ada gitu. Nah, akan tetapi ketika itu semuanya sudah terbentuk, kemudian mereka bingung, blank. Ini kebanyakan ya, mau ngapain nih saya gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Itu yang pertama. Kemudian kedua, ketika di sekolah tersebut mereka mulai ada yang aware gitu ya. Ya Bu, ini di kelas A, di kelas B, ini kok ada beberapa anak yang perilakunya agresif misalnya seperti itu. Mungkin perlu dilihat begitu ya. Kemudian mereka mentok, saya nggak punya keahlian itu. Nah, ini yang banyak, apalagi ketika kita masuk ke sekolah-sekolah yang bisa dikatakan sekolah negeri itu kan mayoriti dia berada, kan sekarang udah zonasi ya Pak ya. Zonasi itu areanya kan berarti udah terarea gitu. Mungkin kalau di kota itu bisa jadi dia plural gitu ya, berbagai macam background ada di situ. Tapi ketika dia masuk ke area yang sudah kabupaten, kota, kecamatan, desa, mayoriti homogen kan Pak gitu ya. Dan kemudian resource-nya nggak ada gitu. Nah ini bagaimana selaku maksudnya TPPK ini mereka harus bagaimana? Nah itu sepertinya yang banyak kendala. Kira-kira gimana ya Pak ya? Aturan di Permen itu seperti apa? Sebenarnya kan ini ada kita memang harus bentuk TPPK ya. Betul. Ini sudah jelas siapa yang di sana. Nah, setelah itu yang penting itu kita ada membuat disebutnya tuh kanalnya ya, kanal pelaporan. Jadi kita memfasilitasi lah, misalnya entah itu surat tertulis atau melalui WA gitu ya, misalnya kemudian atau berita-berita apa yang memungkinkan itu. Jadi kita
sebagai seorang bagian dari TPPK itu ya, itu kita memang harus mensosialisasikan. Kita katakan silakan ini ya, dan itu memang tidak mudah ya Mbak Yuli. Betul. Ya. Membuat orang berbicara itu nggak mudah Nggak gitu ya. mudah. Menerjemahkan Permendikbud itu menjadi satu action itu mungkin perlu pendampingan ya Pak ya? Iya, perlu pendampingan, dan saya pikir ini Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat nih ya, ini juga kayaknya bisa membentuk tim-tim ya, tim pendampingan nih, ya, dalam kaitan untuk namanya juga pendampingan. Betul. Pendampingan itu supaya sinkron dengan peraturan, dan juga tim pendampingan ini nanti harus dia bisa membantu apabila ada kesulitan-kesulitan yang terjadi. Dan saya berharap memang BBGP dari Provinsi Jawa Barat ini segera bergerak gitu. Ya. Saya pikir di lapangan itu wajar ya. Ya. Kalau dalam tahap seperti ini kan ada masa transisi. Transisi jadi pemahaman apa benar atau enggak. Siapa nih yang bisa meluruskan? Teman-teman di BBGP Provinsi Jawa Barat. Ini harapan ya. Makanya kami nanya sama Bapak supaya nanti kami bisa mendampingi dan ikut meluruskan Pak. Betul, betul. Karena kalau misalnya menerjemahkan ini, ini misalnya aturannya begini, actionnya nanti di ruang kelas seperti apa. Apalagi mungkin kami nggak punya akses langsung ke kelas ya Pak ya. Betul. Ini mungkin lebih ditangani oleh guru, tapi akses untuk peningkatan kompetensi guru mungkin ada di ranah BBGP Jabar ya Bu Yulia. Nah mungkin di hal-hal seperti itu sesuai dengan kompetensi masing-masing dan kapasitasnya bisa kami cari dan gerakan gitu ya Pak. Sementara ini kami melihat apa nih yang bisa dilihat dan dilanjutkan dari arahan yang disampaikan dalam peraturan Menteri nomor 46 ini ya Pak ya. Yeah. Jadi semua sudah dari tahun 2023 ya Pak ya, Agustus ya, peraturan ini sudah terbit dan sudah disosialisasikan sekolah-sekolah. Sekarang setiap sekolah diminta untuk membuat timnya TPK tadi, TPPP panjang banget Pak. TPPK ya. Nah, jadi mereka sudah mendaftarkan ya Pak ya di kanal tersebut dan sudah ada datanya berapa provinsi jenjang PAUD yang sudah mendaftar berapa, yang belum berapa gitu ya Pak ya. Kami harap sih bukan hanya sekedar angka ya Pak ya, tapi lebih dari itu ada aksinya seperti apa. Dan karena kami mendampingi guru dari jenjang PAUD sampai pendidikan menengah ini, nanti perlakuannya pasti akan berbeda ya Pak ya, menerjemahkan ini. Dan pastinya dari Bapak sendiri ada masukan atau mungkin konten-konten yang bisa kami sampaikan kepada guru-guru PAUD, guru SD, SMP, dan SMA atau bahkan SMK ya Pak ya. Ada poster-poster atau ada konten-konten, bahkan kami juga diminta untuk kerjasama dengan materi yang sudah sejalan dengan ini ya Pak ya, tentang sejalan dengan P5, dengan program UNICEF yang Roots ya, sama wawasan kebinekaan global. Nah itu juga, jadi supaya berarti semua pihak sudah bergerak ya Pak ya. Iya, ini memang harus bekerja sama ya. Itu kalau tadi Mbak Dia bicara soal konten ya. Kalau di pusat penguatan karakter, Bapak Ibu guru mudah-mudahan semua udah tahu ya. Pusat penguatan karakter itu, nah di sana ada konten-konten yang mudah diakses Bapak Ibu guru. Dan Bapak Ibu guru nggak perlu bayar dah itu. Asik jadi tuh, Pak. bisa diakses saja nanti. Nah itu bisa dijadikan bahan diskusi juga sebenarnya dalam TPPK itu. Teknikal ya Pak ya, bisa langsung diimplementasikan oleh guru di kelasnya gitu Pak. Dan itu ada konten-konten yang memang apa yang harus dilakukan oleh TPPK juga ada. Oh ada. Oh oke. Ya. Jadi artinya ada tutorial yang membantu ya. Ada tutorial. Nah, dan kemudian kira-kira laporan itu apa gitu. Tapi intinya sebenarnya jangan membuat Bapak Ibu guru tuh jadi nambah beban nambah kerjaan. Yang diharapkan begini Bapak Ibu, kita tentunya berharap ya, kita semua berharap tidak ada kasus. Tapi ketika ada kasus itu segera ditindaklanjuti, jangan didiamkan. Kemudian kita tahu, lalu kita bergeraknya itu
kita mencari tahu siapa korbannya. Ya, dengan pendekatan untuk ke korban itu juga nggak mudah kan. Betul. Apalagi kalau pelakunya sama-sama pelajar ya Pak ya. Betul, karena kalau orang yang jadi korban itu merasa itu sebagai aib bagi dirinya. Betul. Ya. Dan ini Ada ya, aturan dan etika yang berlaku supaya tidak terpublish ya Pak ya. ya, dan juga ingat tadi kan TPPK itu ada perwakilan dari orang tua dan komite. Betul. Ya, dan kita ketika menyelesaikan suatu kasus itu bukan hanya pihak korban ya, pelaku juga. Ini dua-duanya. Oke, ini berarti ketika memilih nih orang tua dan komite yang akan masuk pun sepertinya harus selektif ya. Karena kasus-kasus kategori seperti khusus ini, kan, ya? iya, karena saya melihatnya kasus-kasus seperti ini kan kecenderungannya kita sebagai orang timur itu ditutupin. Gitu ya. Jadi segan Pak untuk melapor juga. Selama itu bisa diselesaikan di sekolah atau di tingkat tertentu ya. Untuk supaya tidak menjadi meluas gitu ya, atau jadi viral gitu ya Pak. Itu gimana Pak tanggapannya? Ya gini, memang kita biasa lah ya, budayanya kita itu mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan. betul. Tapi tidak semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan kalau ini terus dijadikan prinsip ya, jadi masalah yang sebenarnya itu udah seperti gunung es gitu ya, itu akan terus berjalan gitu. Nah, ini memang dibutuhkan keberanian, dan itu tadi Mbak Yuli itu ya, catatan Mbak Yuli juga tadi, harus hati-hati memilih ya. Betul. Siapa yang patut atau layak duduk di dalam TPPK. Tim TPPK, betul. Ya, Siapa ini tuh Pak yang memilih? Yang memilih Yang itu memilih ya, kan forum sebenarnya komunitas forum ya, komunitas gitu. yang ada di sekolah itu ya, itu termasuk kepala sekolah, dia harusnya tahu. Iya. Dan ingat, kita selalu berkata kan ada ekosistem pendidikan nih. Betul. Nah, kita juga harus mendengarkan siapa di antara di dalam satuan pendidikan atau sekolah yang memang kira-kira bisa mewakili orang tua. Sekali lagi ini harus hati-hati ya. Dan kita pastinya Bapak Ibu guru nggak pengen lah itu ya, nggak ingin sekolahnya itu menjadi Betul, sorotan gitu ya, Sorotan. sorotan publik gitu ya. Nama baik ya tuh nanti Iya, ya apalagi pengaruhnya. nanti kalau misalnya banyak kasusnya gitu, nanti BPGP juga ditanya. Oke. Kalau di Jabar. Tanggung jawabnya begitu ya, Iya. tanggung jawabnya Iya. tidak Berat tuh Pak ya. Oke. Kalau saya baca tuh ya di permennya itu, kalau jadi tim TPPK ini juga ada aturan dan kriteria yang berlaku dan sanksi ya Pak ya. Betul. Aduh ngeri Pak. Betul. Jangan-jangan nanti yang sudah terpanggil ya secara moral gitu ya. Oh, saya pendidik, saya harus menjaga dan mengawal ini. Tapi melihat ada aturan dan sanksi. malah yang mundur berlaku. gitu ya. Mana nih Pak? Ya, itu memang terjadi ya. Ada yang terjadi kan. Tapi itu di tingkat perguruan tinggi ya. Dan Oh, itu oke. perguruan tinggi yang terkenal sekali ya baru-baru ini. Jadi satu timnya itu dia tim pencegahan penanggulangan kekerasan TPKS. Kalau dia kan perguruan tinggi lebih banyak kekerasan seksual. Dia satu tim itu mengundurkan diri semua. Oh. Tapi ini disebabkan hal lain ya. Ya. Dan saya pikir ini memang pendekatan humanis gitu ya. Artinya kita akan menempatkan sekolah kita itu aman nyaman, itu tadi. Itu yang penting ya Pak ya. Tentu semua juga ingin seperti itu ya, Mbak Ya. Dia, Mbak Yuli punya anak gitu ya. Pengen sekolah itu, kita juga nggak khawatir kalau anak-anak kita sudah di sekolah gitu. Iya betul. Apakah semua sekolah yang aman-aman, terlihatnya nyaman gitu ya Pak ya? Tidak perlu ada TPPK, nggak mesti, harus kan ya Pak, tetap Oh, dibentuk iya, ya? Tetap dibentuk. Oh, Nah, tetap dibentuk, oke. Mungkin ini Mbak Yuli, ada juga ya, tadi di awal atau gimana tuh Mbak Dia nanya ya, bisa aja satu sekolah yang mengira aman, tahu-tahu dia dalam rapor pendidikan Nah, itu, kemudian untuk nilainya iklim merah, sekolah iklim itu ya, sekolahnya. iklimnya itu ya, Oh. itu merah. Oke. Ya ini yang jangan terlalu cemas ya dengan nilai itu, tapi kemudian ini menjadi bagian yang menurut saya bagus sekali untuk mengevaluasi diri kita gitu ya. Ya, Dari jangan-jangan sudut pandang. anak-anak kita tuh lebih tahu ya seperti itu, dan kita mungkin karena mungkin tanggung jawab kita sebagai guru agak lupa sedikit gitu ya, tanda kutip. Tapi inilah saatnya sebenarnya dengan
rapor pendidikan itu kita mengevaluasi, kita membenahi sekolah kita. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Dapat raportnya, aduh merah, langsung Iya. sekolah saya jelek, enggak ya Pak ya? Terus saling mencari ini kan Kesalahan siapa, kambing siapa, gitu ya. kambing hitamnya siapa gitu ya. Iya. Ya, karena masalah nama baik tadi, image sekolah itu kan tentu akan mulai diperhatikan sekali ketika udah mau mulai masuk PPDB. Nah, itu biasanya ya. Karena di sana itu kan bagaimanapun juga setiap sekolah ingin siswa-siswa menjadi yang terbaik dan kemudian dipandang baik begitu ya oleh lingkungannya. Nah, tadi yang menarik tadi kan terkait dengan masalah tim yang ada di TPPK tadi ya gitu. Nah, ada tidak diatur ya Pak ya, ketika tim TPPK ini dengan segala resource yang ada itu ternyata mereka masih belum bisa mengatasi, itu mereka harus pergi ke mana? Kemana Pak? Gitu. Jadi gini, kalau yang dimaksud dalam peraturan ya, ini kan ada satgas nih. Betul. Satgas itu kan di tingkat dinas kabupaten kota. Iya. Itu terdiri tidak hanya dinas pendidikan, tapi dinas misalnya perempuan dan anak itu. Oh, berarti di sana holistik sudah ya Pak ya? Tergantung kasus ya? Iya, Oke. tergantung kasus. Dan kemudian mereka ini harusnya mereka itu yang mengedukasi di TPPK. Harusnya begitu. Oke. Ya. Jadi berarti peran dari si Satgas ini bukan menunggu kasus, tetapi mereka seharusnya melakukan pencegahan lebih awal berarti ya? Ada tindakan mitigasi ya. Oke. Nah, ini juga catatan ya menurut saya nanti bagi BBGP Provinsi Jawa Barat. Ini juga nanti dengan satgas-satgas itu ya, ini mungkin harapan kami ya. Jadi kita juga dengan satgas itu cukup berat gitu ya. Kemudian nanti kita juga cari tahu nih apa yang sudah dilakukan. Tapi sebenarnya tanggung jawabnya itu ada di satgas loh. Iya betul, karena dia sudah penanganan ya berarti ya. Penanganan nanti Oke. juga. Jadi pencegahan kan lebih banyak di sini, walaupun penanganan tetap berlaku itu dari tingkat sekolah. Iya. Dengan adanya kanal-kanal pelaporan, tapi kemudian nanti ketika tadi ada pertanyaan tidak bisa diselesaikan, kita naik Di kanal ke itu pun ada ya Satgas. Pak ya? Jika kasusnya berhubungan dengan ini, hubungi ini, gitu ada nggak Pak? Kalau di kanalnya itu ya kita yang ini kreativitas balik. Oh, oke. Ya, tapi yang penting itu bagaimana kita meyakinkan ya bahwa si pelapor itu tuh aman, ya. Ya, Pelapor aman, terus dan kalaupun pelaku masih usia pelajar, itu juga ya, harus diamankan ya Pak ya? Iya, karena itu sanksinya Mbak ya. Sanksinya itu kan tidak langsung berat ya. Jadi ringan, sedang sampai berat. Kalau berat itu bisa terjadi anak itu dikeluarkan dari sekolah, dipindahkan gitu ya. Pindah, tapi hak belajar dia masih tetap ada Pak. Oh, ini yang harus kita jaga. Ya. Karena ada 8 prinsip sebenarnya ini ya. Iya. Dari Permendikbud ini yang harus hati-hati kita Jangan sampai dia lepas dan Betul. tidak Jangan sampai mendapatkan tiba-tiba hak pendidikan haknya ya. hilang. nggak boleh. Gitu ya. Itu nggak boleh. Oke. Udah diatur dalam peraturan. Oke. Jadi nggak Tapi usah- mungkin dengan sistem pendidikan yang sekarang itu mungkin alternatifnya banyak ya sudah, karena kan artinya kan mungkin kalau dulu yang namanya sekolah harus tatap muka saja di dalam sekolah itu mungkin alternatif lebih sempit, tapi kalau sekarang kan banyak cara untuk menempuh pendidikan gitu. Jadi saya kira sih kesempatan untuk belajar bagi anak-anak yang mungkin terkena kasus tersebut mungkin lebih besar sekarang dibandingkan dulu gitu. Betul Mbak Yuli, betul. Ya, Gitu ya. sekarang tantangannya juga beragam. Karakter peserta didiknya juga beragam. Betul. Apalagi sekarang anak-anak generasi Z atau Alpha ini Karakteristiknya berbeda. katanya lebih baperan dan dibesarkan oleh media sosial. Generasi strawberry katanya itu kalau sekarang dibilangnya. Perlakuannya juga harus beda ya. Mungkin ada gap ya antara misalnya kita orang dewasa untuk bisa membangun hubungan dengan mereka dan mengatasi permasalahan itu ya Pak. Jadi apa yang tidak kita mampu mungkin kita juga nggak usah khawatir, karena kita juga harus membuka jejaring dengan yang tadi lembaga-lembaga yang bisa membantu persoalan sesuai dengan kasusnya Pak ya. Nah, ini ada satu hambatan juga yang kadang-kadang membuat orang
membuat nanti para tim ini untuk melangkah selanjutnya gitu ya Pak ya. Jadi misalnya seperti tadi, ketika TPPK tidak mampu nih untuk melakukan istilahnya penyelesaian di level sekolah gitu ya. Artinya di atas kan ada Satgas gitu ya yang nanti akan membantu gitu ya. Nah, tetapi pasti ketika itu sudah dalam taraf yang berat gitu ya, kasus itu taraf berat. Tentunya biasanya ini orang tua atau apa itu suka berpikir, wah ini kalau diteruskan nanti pasti ada biaya besar nih gitu kan ya. Proses hukum atau penanganan kasusnya juga memakan penanganan waktu, medis ya, saja minimal gitu ya. Misalnya harus ke psikiater atau misalnya harus apa. Ini kan ada, apakah saat ini kebijakan kita itu sudah bisa melindungi hal itu Pak? Memang kebijakan ini tidak berimplikasi anggaran ya. Jadi memang harus dipastikan bahwa tidak ada beban apalagi kepada korban gitu ya. Sudah menjadi korban, kemudian tertimpa tangga pula dia harus ketika melapor dia harus membayar. Ini tidak diatur seperti itu Mbak Yuli ya. Dan kemudian ketika nanti di tingkat dinas itu tidak bisa ya, itu nanti bisa juga nanti ke tingkat di pusat melalui Inspektorat Jenderal. Oh, oke. Jadi bertingkat ini. Ya, pantes ini. Saya beberapa waktu ini mengikuti medsosnya Inspektorat Jenderal, mereka gencar melakukan sosialisasi untuk penanganan kekerasan. Itu yang saya lihat itu di beberapa media yang mereka siapkan gitu. Oh, berarti mereka nanti punya kesempatan untuk melapor sampai ke Inspektorat Jenderal. Yang hal-hal ya kasus-kasus yang memang tidak bisa selesai dituntaskan. Jadi nanti dilaporkan. Dan ini memang inspektorat nanti akan melakukan penyelidikan lagi, itu semacam investigasi. Tapi tentunya dengan mendapatkan data-data yang sudah dilakukan di awal ya, di TPPK, di Satgas, dan ini digunakan sebagai basisnya dari tim pusat gitu. Oke, baik. Ya. Berarti untuk penanganan sudah ada kanal dan jalurnya ya Pak ya? Iya, udah. Yang sekarang kita perlu lebih kawal lagi adalah tentang pencegahannya Pak ya? Betul, betul. Nah, jadi dari pencegahan ini sudah mulai dengan menerbitkan Permendikbud nomor 46 tahun 2023, lalu disosialisasikan ke semua lapisan dan lembaga pendidikan ya Pak ya. Dan mungkin bahkan udah ada pelatihannya di PMM. Dan ada modul-modulnya juga yang sudah, dan seharusnya para guru dan tenaga kependidikan sudah harus mulai menggali ini sehingga mereka paling tidak mengetahui terlebih dahulu ya definisi-definisinya, kemudian mana yang kategori gitu ya. Mungkin kalau membangun awareness mungkin agak sulit, perlu bantuan. Nah, mungkin ini nanti yang akan ada peran-peran dari para agen-agen yang akan menyelesaikan itu di lapangan, Bu Dia. betul. Iya, itu betul juga sih Mbak. Jadi PMM ya. Kemudian kalau di kurikulum Merdeka kan ada komunitas belajar tuh. Ya, Itu juga bisa dimaksimalkan nah, itu juga nanti ya. bisa didiskusikan ya Bapak Ibu guru ya. Jadi semualah bisa ya di sana itu ya, tidak hanya kurikulum, tapi nanti terkait juga dengan penanganan kekerasan, pencegahan dan penanganan kekerasan ya. Yang ada 3 gitu ya, kalau secara garis besarnya kekerasan seksual, kemudian bullying ya, lalu kemudian intoleransi gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu guru inilah ya, tadi saya kembali lagi ke awal tadi, ini memang kita harus menyadari gitu ya, bahwa semuanya itu terpulang kepada kita ya. Tapi juga bukan berarti semua beban itu menjadi beban Bapak Ibu guru, jangan. Itu harus berbagi dengan ada TPPK, kemudian ada orang tua, ada tokoh-tokoh masyarakat, dan ini menjadi perannya dari kepala sekolah termasuk nih. Ya, berarti artinya kan kita punya program kepala sekolah penggerak ya Pak ya, di mana mereka itu harusnya membangun komunitas dengan masyarakat gitu. Nah, itu salah satu hal yang mungkin perlu dikembangkan di komunitas kepala sekolah, bagaimana mereka merangkul stakeholder, pemangku kepentingan gitu ya. Saya jadi ingat kemarin ketika saya baca buku yang How to Teach Like in Finland, yang buku yang pernah saya ini kan waktu acara kita bedah buku, kita punya acara bedah buku Pak gitu. Nah, di situ salah satu yang dilakukan membangun komunitas itu tadi nggak cuma terbatas di orang tua, kemudian guru, kepala sekolah atau pengawas gitu ya. Bahkan mereka melibatkan politician, melibatkan dokter, melibatkan siapapun gitu ya. Dan memang
sepertinya itu harus mulai dikenalkan gitu, karena itu tadi mungkin ketika profesi itu yang dilihat di masyarakat itu adalah profesi yang high value, kadang-kadang itu para GTK kita tuh sudah insecure dulu gitu ya, sudah baper dulu. Aduh, kalau mau masuk ke sana nanti jangan-jangan saya disuruh bayar nih gitu ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu mungkin ya kita perlu membantu kali ya Bu Dia ya. Kalau dari kebijakan kepala sekolah itu dari kemarin tuh bukan permen ya, yang 4831 itu sudah ada sejalan ya dengan kurikulum Merdeka, dan mereka juga ada program untuk unjuk kerja di mana mereka harus ada timbal balik atau komunikasi dengan masyarakat sekitar dan mitra sekolah. Nah, itu mungkin juga bisa dijadikan sebagai media ya Pak ya, ajang untuk bisa membangun hubungan dengan masyarakat sekitar, dengan lembaga-lembaga yang bisa nanti kerjasama untuk menangani kalau ada kekerasan atau mungkin mitigasi pencegahan sebelum terjadi kekerasan. Gitu ya, nah itu mitigasi itu juga sepertinya kita perlu ya kayaknya ya melakukan itu ya, karena pasti ada area-area nih Pak yang mungkin sudah kita duga sebenarnya di situ bakal terjadi. Misalnya saja begitu holistiknya satu zonasi sekolah di mana di sana itu terdiri dari masyarakat dari berbagai macam suku dan ras, misalnya seperti itu. Itu kan bisa menimbulkan apa ya? Menimbulkan pergesekan di sekolah-sekolah di antar siswanya. Karena dari situ yang mulai dari bercandaan akhirnya menjadi perundungan gitu. Nah, itu biasanya di sekolah kan seperti itu. Ya, berarti kebiasaan-kebiasaan dulu yang kita anggap biasa itu ya. Mungkin belum tahu kalau itu masuk kategori kekerasan ya Pak ya. Betul. Masuk dalam kategori bullying. Nah, sekarang mungkin kita harus lebih aware lagi, lihat lagi nih tindakan kita ini masuk nggak ya Pak ya, masuk ke dalam 7 kriteria kekerasan atau tidak ya Pak ya. Jangan sampai kita ngerasa manggil misalnya karena sudah dekat, manggil teman kita sesuai dengan dengan nama julukan gitu ya. Biasanya itu kan zaman sekolah manggil bapaknya ya Pak ya. Manggil nama bapaknya, nama orang tua. Wah, saya lebih berkembang Bu Dia. Kami diganti namanya. Diganti namanya itu beberapa orang. Iya, kami juga kadang-kadang, dan itu teringat, memang betul sih untuk memori gitu ya. Ketika kita tua iya gitu, tapi kita nggak pernah tahu teman kita sakit hati nggak ketika kita panggil itu gitu ya. Kita sudah punya bibit pembuli. Kayaknya iya. Kayaknya iya. Mudah-mudahan tidak ya. Oke, dari obrolan kita ini yang menarik dan perlu kita ambil garis atau benang merahnya Bu. Iya, jadi saya melihat itu tadi ketika TPPK diminta untuk tumbuh, kemudian dibentuk di setiap satuan pendidikan, tetapi para guru-guru masih belum paham, kepala sekolah masih belum paham bagaimana memberdayakan ya, dan kemudian apa yang harus mereka lakukan, itu tadi udah dijelaskan ya oleh Pak Hendarman bahwa ternyata banyak yang harus sudah mereka lakukan, bukan sekedar membentuk dan mencatatkan di PMM gitu ya. Nah, sekarang mungkin yang kita perlu lihat lagi adalah peran-peran yang lainnya. Tadi Satgas sudah disampaikan. Nah, kalau orang tua bagaimana Pak? Gitu. Dan mungkin lingkungan sekolah juga ya, mungkin ya. Iya, orang tua itu kan dia menjadi bagian dari TPPK tuh. Bisa jadi tim ya, salah satu tim. Kita berharap nggak mungkin semua orang tua ya. Iya, betul. Nah, kita berharap termasuk dari komite sekolah itu kan. Kalau nggak dari komite sekolah atau perwakilan orang tua. Nah, ini yang penting itu tadi, jangan juga yang duduk sebagai anggota tim tuh Mbak Yuli, kadang-kadang ya kebiasaan kita nih ya. Iya. Bukan kebiasaan kita. Nah, artinya kalau saya duduk di sana di satu tim, hanya saya aja yang perlu tahu, nggak bisa. Jadi kita harus mengubah ya. Kita harus menyampaikan kepada orang tua lain. Jangan keep informasi sendiri ya Pak ya? Nggak bisa. Ini karena prosesnya ini bisa nanti kalau dibiarkan sendiri ya nggak selesai, kekerasan meningkat, sekolah kita juga yang jelek gitu ya. Oke. Orang tua tuh harus diberikan peran seperti itu, dan seperti tadi Mbak Yuli bilang, memilihnya itu siapa nih yang pantas mewakili gitu. Jadi bukan hanya simbol ya Pak ya. Bukan. Karena biasanya kan suka begitu gitu ya. Wah, ini paling populer, gitu. paling menonjol gitu. Enggak, yang paling aktif. Kriteria itu ya Pak ya.
Ada kriteria yang dituliskan di sana. Iya, tadi Mbak Dia juga mengatakan begini, seperti kurikulum Merdeka itu ya, kan kita nggak bisa menyeragamkan nih. Ya. Sekarang di Provinsi Jawa Barat nih, ada berapa, 23 ya? 27 kabupaten kota. Memangnya satu sama lain itu sama? Oh, beda Pak. Kalau ada kasus, sama nggak? Nggak juga kan? Enggak. Nah ini dia, yang masing-masing juga pasti, paling tidak dia harus bisa mewakili budaya yang ada ya, itu harus penting tuh. Dan ini juga catatannya juga, mudah-mudahan BBGP ya, ketika pendekatan itu juga berbeda-beda tuh. Iya tentunya, karena kita melihat kan dari karakteristiknya aja, mungkin orang berpikir Jawa Barat, oh mayoritas suku Sunda gitu ya, suku Sunda itu seperti ini gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita sudah turun benar-benar nih selama kita berada di BBGP, ternyata Sunda yang ada di daerah pesisir utara, Bekasi, Karawang sangat berbeda gitu dengan Sunda daerah Cirebon, padahal tetangganya gitu ya. Dan sangat berbeda lagi dengan yang ada di daerah selatan atau di daerah tengah gitu. Jadi memang tidak hanya untuk urusan penanganan kekerasan ya, tapi untuk pendekatan bagaimana kita menyampaikan materi-materi pelatihan dan guru dan sebagainya, kita mencoba gitu ya, mencoba mendekati bagaimana dengan karakteristik dan memang mungkin budaya ya yang ada di sana seperti apa gitu, karena itu bisa merubah demikian gitu ya, bisa merubah demikian ininya gitu, karena ketika teman-teman Widya Iswara misalnya ada di kelas Pak, kemudian mereka mengajar, kalau metodenya satu Pak, ini nanti ditaruh di Cirebon oke, ditaruh di daerah selatan enggak nih, ada yang tersinggung gitu. Gitu. Jadi itu ya jadi halnya begitu. Gitu. Ini ya kita perlakuan belajar ke orang dewasa ya, apalagi kepada anak-anak ya. Tentunya pendekatan itu memang sepertinya memang kita kita harus menggunakan metode tersebut. Nah, tadi Pak terkait tadi kita udah tahu nih siapa yang berperan agennya dan perannya bagaimana gitu ya. Nah, harapannya sebenarnya sih Pak, kita bagaimana ya kita tahu gitu ya. Kan kami ini BBGP gitu ya, Jawa Barat. Nah, kemudian bagaimana kita tahu bahwa ketika kami turun mendampingi, dan kemudian kan kita tidak mungkin ya se-intens gitu ya, ketika ada kasus, iya kita intens gitu ya. Tetapi ketika ini sifatnya yang global, bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita sudah lakukan itu bisa memberikan value atau nilai atau ada dampak di tempat yang sudah kita dampingi. Nah itu kira-kira gimana Pak gitu yang untuk seperti ini itu? Ini sebenarnya tantangan balik untuk BBGP ya. Menantang. Iya, karena begini, kita melihat kabupaten itu sebagai family kita, keluarga kita ya. Kalau ada yang jelek, tidak hanya BBGP loh. Iya betul. Bukan, ada satu kasus satu daerah aja, dan itu ketika muncul semua pihak kena ya, dan dikenal di Indonesia misalnya, itu sama semua. Ibaratnya itu kalau sakit dari anggota keluarga kita harusnya tahu semua gitu ya. Nah dalam hal ini memang Mbak, di pusat itu ya, itu ada data ya, data-data itu penting ya. Itu antara Kementerian Dikbud, Kementerian Pemberdayaan dan KPPA. Iya, KPPA. Itu kami sama Kementerian Sosial, kami sedang mengembangkan data yang sinkron itu. Dan nanti kan data-data dari daerah juga masuk ke sana kan. Oh oke. Yang kanal tadi itu Pak? Iya. Jadi dari data Simponi namanya. Simponi itu dari KPPA itu ya. Oke. Nah itu dia nanti kan dapatkan dari kabupaten kota. Nah nanti mungkin itu yang dijadikan basisnya BBGP, Mbak Yuli, Mbak Dia ya, itu untuk menindaklanjuti. Oh, oke, ya. Menggunakan data itu. Tapi mungkin juga perlu sih, menurut saya, kalau bisa nih BBGP Provinsi Jawa Barat juga, bukan berarti kita buat data sendiri ya. Bagaimanapun kita kan harus juga dengan tanggung jawab lembaga ya, institusi BBGP ini, itu mendapatkan data-data itu harus cepat gitu. Ya, karena kan kita pikir kalau misalnya kayak kita sakit nih Pak, kita pergi ke dokter gitu ya, kemudian kita dikasih obat gitu. Kita kan udah tahu ya Pak ya, ketika kita sehat itu kalau kondisi kita seperti apa gitu. Nah,
Sementara dokternya akan tahu ketika pasiennya nggak balik lagi berarti udah sehat nih gitu, atau dia pindah ke dokter lain gitu ya. Nah tapi ketika kita menangani yang seperti itu kan kita nih seperti berlaku di posisi dokter ya Pak ya. Jadi kita kalau nggak ada laporan nggak ada masalah gitu. Nah itu jadi itu adalah hal yang mungkin challenge kita di lapangan nantinya, bagaimana kita mengetahui bahwa yang kita dampingi, yang kita betul, itu tidak bermasalah gitu ya. Ya at least ada progres yang mungkin bisa kita peroleh ya dari sana, dan itu kan juga sebenarnya bagian dari pembelajaran kita juga ya ketika kita melakukan penanganan, dan apakah metode tersebut tepat atau tidak gitu ya, karena ini adalah hal yang mungkin tidak seperti matematika ketika 1 tambah 1 adalah 2 gitu ya, atau 3 tambah 1 adalah 4 misalnya seperti itu, karena ada 2 tambah 2 jadi 4 gitu ya, atau dari 0 tambah 4 itu adalah 4. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang mungkin kita perlu temukan ya, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa setiap progres itu kita bisa tahu, bisa kontrol, kemudian bagaimana itu progres itu bisa kita ukur gitu. Mungkin ini Mbak Yuli, saya ingat nih ya, kita punya asesmen nasional nih, Betul. Rapor pendidikan. Ya. Nah itu nanti mungkin bisa jadi salah satu ya. Salah satu instrumen ya Pak ya. Baik. Dan itu untuk sementara kan dia boleh satu-satunya ya, karena ada iklim sekolah itu ya. Nah itu yang nanti menjadi salah satu indikator sejauh mana inisiatif. Berapa sekolah yang memiliki nilai perlu pendampingan di raport yang itu. Dan juga sejauh mana kita itu ternyata berhasil untuk mengurangi kasus itu. Itu bisa jadikan instrumen kita lah ya. Iya. Ini juga sebenarnya kan menjadi ukuran kinerja ya. Ya betul, pastilah. Betul. Artinya lembaga kita ini kan BBGP misalnya, itu juga dilihat dari situ. Misalnya kalau dari rapor pendidikan itu bisa berimplikasi kepada berbagai pihak loh. Ya, bisa PT atau dari kementerian atau daerah itu sendiri atau satuan pendidikan. Jadi jangan mengatakan bahwa rapor pendidikan itu hanya merupakan refleksi dari sebuah satuan pendidikan, bukan. Satuan pendidikan, daerahnya, dan BBGP. Walaupun kita nggak punya akses buka rapor pendidikan loh ya Pak ya. Iya, itu nanti kan bisa melalui sekolah dampingan ya, melalui dinas juga ya. Dengan teman-teman di Beskap ya, gitu ya, Badan Standarisasi Pembelajaran dan Kurikulum itu ya, itu juga bisa. Ini beberapa tantangan juga, dan Bapak Ibu guru sih saya berharap, saya yakin banget lah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu mungkin setelah nanti dengarkan ini ya, akhirnya sadar, saya nggak boleh, sekolah saya nggak boleh lebih jelek dari yang lain. Itu spirit ya, spirit untuk membangun sekolahnya gitu ya. Saya nggak mau sekolah saya nggak nyaman, saya nggak mau sekolah saya anak-anaknya nggak nyaman dan tenang belajar di kelas gitu ya Pak ya. Berarti apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Baik. Berat ya, maksudnya setelah ngobrol makin lalu saya harus apa dan mau apa gitu ya. Guru-guru kita itu pintar loh. Guru-guru kita itu pintar, kepala sekolah kita itu smart gitu ya. Jadi yakin sebenarnya mereka itu dengan kemauan yang nanti mereka akan bangun itu mereka sebenarnya bisa mengatasi masalah itu. Alhamdulillah. Itu spirit tadi itu. Iya betul. Mbak Yuli bilang tadi itu, katakan tadi, itu yang bisa menjadi motivasi kita ya, terus menunjukkan komitmen Bapak Ibu ya, sekolah kita. Kalau saya mengatakan sekolah kita itu boleh dikatakan segala-galanya bagi kita. Sekolah kita bagus, kita bagus. Sekolah kita jelek, kita juga. Jadi itu ada hubungan relasinya. Ya, indeks kebahagiaan anak di kelas di sekolah itu juga mempengaruhi ke tingkat prestasi dan kebahagiaan selanjutnya ya Pak ya. Anak-anak happy, guru happy, sekolah happy, seprovinsi kabupaten dinas BBGP Jabar juga bahagia ya. Happy. Oke. Berarti kita harus memulainya dengan happy Budi ya. Oke, siap.
Setuju, Mbak? Sahabat BBGP Jabar, asik ya kita tadi diskusi ya. Jadi mohon maaf ya, bukan dikacangin, tapi terus terang aja materi ini sangat menarik. Topik ini juga saat ini menjadi trending baik di media sosial karena ini adalah hal yang sangat urgent. Dan ingat para sahabat BBGP Jabar bahwa apa yang kita bicarakan ini akan membentuk anak-anak kita di masa depan, ya. Nah, sebelum kita tutup sepertinya karena waktu kita juga tidak banyak untuk diskusi hari ini. Nah, sebelum kita tutup mungkin nanti kita akan dibantu oleh para narasumber kita ya untuk menutup statement closingnya, Pak. Nah, mungkin dari Bapak ada pesan-pesan untuk para guru, kepala sekolah, bagaimana mereka sebenarnya bagaimana mereka sebenarnya nanti menanggapi situasi berlaku dan kemudian juga berharap apa sih sebenarnya yang negara harapkan bagi mereka terkait dengan kekerasan ini. Silahkan, Pak. Baik, Mbak Yuli, sahabat BBGP ya, Jabar yang saya hormati ya, saya banggakan ya, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu tadi, sahabat-sahabat semua nanti akan bisa melakukan ya, dan tidak ada kesulitan lagi lah yang akan dihadapi insya Allah ya. Jadi gini, pesannya sederhana aja ya. Dari kesadaran kita ya, kita sudah sekarang menyadari, oh saya harus berbuat sesuatu. Sesuatu itu adalah untuk menjadikan sekolah saya aman, nyaman, menyenangkan. Nah, saya harus berperan seperti apa? Ya, artinya dengan adanya TPPK ini kita harus menggerakkan. Ya, TPPK ini tidak hanya sekedar ada, tapi kemudian kita memulai dengan gerakan ya, apa yang bisa dilakukan seperti sosialisasi, kemudian dalam membuat tata tertib ya, semua itu yang ada, dan lalu kemudian kita memulai untuk menjadikan hubungan interaksi kita dengan siswa itu lebih baik lagi ke depan, dan kemudian kita manfaatkan atau berdayakan TPPK ini sebagai suatu forum ya, forum untuk mendengarkan, kemudian kita mencari tahu, lalu kemudian mencarikan solusinya sehingga semua unsur apalagi siswa kita itu akan menjadi bahagia. Itu saya rasa, dan sahabat BBGP Jabar adalah nanti bisa menjadi contoh ya di Indonesia gitu ya. Jadi apa yang sahabat BBGP Jabar lakukan ini nanti akan bisa juga didiseminasikan, kemudian direplikasikan juga di tempat lain. Walaupun mungkin lingkungannya agak berbeda, tapi tentunya nanti tinggal memodifikasi sedikit, dan itu nanti akan menjadikan suatu contoh ya. Ini sekarang kita juga sedang mencari juga kan contoh-contoh itu ya. Mungkin yang bagus di Cianjur atau di Bandung Barat itu mungkin belum tentu juga bisa dilakukan di kota Bandung, walaupun dekat ya, tapi itu akan memperkaya model-model yang ada. Selamat berjuang sahabat-sahabat BBGP Jabar, dan saya percaya nanti angka kekerasan sudah nggak ada ya. Amin. Ya, kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa, tapi paling tidak tertangani ya. Bisa tertangani dengan baik, dan tidak harus juga kita sampai minta ke pusat gitu. Kita bisa melakukan di daerah kita, dan tentunya harapan saya pribadi nanti bekerja sama dengan BBGP Provinsi Jawa Barat. Terima kasih untuk kesempatan ini. Baik, terima kasih Pak Hendarman atas closing statement-nya. Bagaimana sahabat BBGP Jabar, kita sudah lebih paham sedikit ya, apa itu sebenarnya kekerasan yang ada di satuan pendidikan, bagaimana, siapa yang berperan, dan apa perannya. Tentu hal ini akan menjadi catatan bagi para sahabat untuk menindaklanjutinya dan segera bergerak, karena tidak ada yang bisa terwujud tanpa ada kemauan dan tanpa kita melangkah. Jadi sahabat, saya tunggu dari semua yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk bergerak. Baik, terima kasih Pak Hendarman sudah hadir di acara kami, dan nantikan episode berikutnya di acara Sudut Pandang BBGP Jawa Barat. Semoga semua mendapatkan insight dan pemahaman yang
baik yang bisa diterapkan di sekolah dan di kehidupannya masing-masing. Sahabat BBGP Jabar, Stop kekerasan sekarang juga. Baik, sahabat BBGP Jabar, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, dan jangan khawatir, semua sudah ada kanal yang disiapkan, juga bagaimana kita akan nanti melakukan pencegahan dari kekerasan ini. Jadi terus ikuti podcast kita untuk mendapatkan informasi-informasi terkini dari isu-isu pendidikan yang bisa kita bahas di acara podcast ini. Terima kasih sudah membersamai kami, Bu Yuli. Ya, sahabat BBGP Jabar, tentunya kita akan terus membersamai para guru dan tenaga kependidikan, juga dunia pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk terus kita maju bergerak bersama. Baik, saya Yuli, saya Dia. Kami undur diri dari acara Sudut Pandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Rahayu, Nama Budaya. Salam kebajikan. Terima kasih.